Doa pembuka. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami percaya bahwa setiap nafas yang kami hirup adalah anugerah dari-Mu. Saat ini, ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga kami mengerti, merasakan, dan mengalami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan Hagai 1:5-6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua orang ingin hidup yang cukup. Kita bekerja supaya kebutuhan terpenuhi. Kita berusaha supaya masa depan aman. Kita ingin makan dengan tenang, tidur dengan damai, dan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Namun kenyataannya sering berbeda. Kita sudah bekerja keras, tetapi tetap merasa kurang. Kita sudah memiliki banyak hal, tetapi hati tidak benar-benar puas. Kita sibuk setiap hari, tetapi damai terasa jauh. Keadaan seperti ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Hagai. Dalam kitab Hagai 1:5-6, Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang, dan orang yang bekerja untuk upah, menaruhnya dalam pundi-pundi yang berlobang. Bangsa itu sudah kembali dari pembuangan. Mereka membangun rumah mereka sendiri. Mereka bekerja, menanam, dan berusaha. Tetapi mereka melupakan satu hal, rumah Tuhan tidak mereka bangun. Mereka sibuk dengan urusan sendiri, tetapi mengabaikan Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Artinya, berhentilah sejenak dan lihat arah hidupmu. Masalah mereka bukan pada kurangnya usaha. Masalahnya adalah salah prioritas. Bukankah ini juga bisa terjadi pada kita? Kita bisa rajin bekerja, tetapi jarang berdoa. Kita bisa mengejar karir, tetapi iman dibiarkan lemah. Kita bisa aktif dalam banyak hal, tetapi hubungan dengan Tuhan tidak bertumbuh. Firman ini mengingatkan bahwa kepuasan sejati bukan hanya soal hasil kerja, tetapi soal hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Injil Matius pukul 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, artinya jelas, Tuhan harus menjadi yang pertama. Bukan yang terakhir, bukan sisa waktu, bukan pilihan kedua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita merasa lelah. Mungkin kita merasa sudah berusaha, tetapi belum melihat hasil yang memuaskan. Firman ini mengajak kita untuk tidak hanya menambah usaha, tetapi menata ulang hati. Letakkan Tuhan di pusat hidup. Utamakan Dia dalam keputusan, pekerjaan,
keluarga, dan pelayanan. Ketika Tuhan menjadi yang terutama, hidup tidak lagi terasa bocor. Kerja tidak lagi terasa sia-sia. Dan hati menemukan damai yang sejati. Perhatikanlah keadaanmu. Kiranya hari ini kita tidak hanya mendengar firman ini, tetapi melakukannya. Amin. Doa penutup. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar memperhatikan jalan hidup kami. Ampuni kami jika sering sibuk dengan urusan sendiri dan melupakan Engkau sebagai yang terutama. Tolong kami menata kembali hati dan prioritas kami. Ajarlah kami untuk mencari kerajaan-Mu lebih dahulu, supaya hidup kami tidak sia-sia dan hati kami menemukan damai yang sejati di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ilustrasi. Kebun rahasia sang kakek. Di sebuah desa, ada seorang kakek yang dikenal sangat pelit waktu. Ia jarang berkumpul dengan warga lain. Setiap hari, ia hanya pergi ke Bukit Gundul di belakang rumahnya, membawa cangkul tua dan kantong kulit kusam. Penduduk desa menganggapnya aneh, apa yang dia cari di tanah kering itu. Anak laki-lakinya sering memprotes, "Ayah, buat apa menghabiskan hari-hari di sana? Lebih baik ayah duduk di teras, menikmati masa tua, atau bantu aku mengurus toko." Bukit itu tidak menghasilkan emas. Sang kakek hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Aku sedang menabung untuk waktu yang tidak bisa aku lihat." Tahun demi tahun berlalu. Sang kakek meninggal dunia dengan tenang. Anak laki-lakinya mewarisi rumah tua itu, namun ia merasa kecewa karena tidak menemukan tumpukan uang atau perhiasan di bawah tempat tidur ayahnya. Yang tersisa hanyalah cangkul yang sudah tipis matanya dan kantong kulit yang kini kosong. Waktu berlalu, musim hujan yang sangat lebat melanda desa itu. Desa-desa tetangga mengalami tanah longsor karena bukit-bukit di sekitarnya gundul. Namun, keajaiban terjadi di desa mereka. Bukit di belakang rumah sang kakek tidak longsor. Justru dari sana mengalir air jernih yang tertahan oleh ribuan akar pohon jati dan mahoni yang mulai meninggi. Ternyata, selama bertahun-tahun, sang kakek tidak mencari emas. Ia menanam biji-bijian. Ia memberikan hidupnya untuk sesuatu yang tidak akan pernah ia nikmati bayangannya sendiri. Pohon-pohon itu kini menjadi pelindung desa, sumber air bagi sawah-sawah, dan warisan oksigen bagi cucu-cucunya. Sering kali kita terjebak dalam pola pikir, apa untungnya bagiku sekarang? Kita ingin hasil instan dari setiap doa, setiap pelayanan, dan setiap kebaikan yang kita lakukan. Jika tidak ada balasan langsung atau pujian dari manusia, kita merasa sia-sia melakukannya. Kita lebih suka membangun toko yang menghasilkan keuntungan cepat daripada menanam pohon iman yang buahnya mungkin baru dipetik oleh generasi setelah kita. Namun, hidup Kristen yang sejati adalah hidup yang menanam untuk kekekalan. Kita dipanggil untuk melayani tanpa pamrih. Mungkin hari ini kita merasa lelah berbuat baik karena tidak ada yang menghargai, atau merasa pelayanan kita tidak membuahkan hasil. Ingatlah,
Tuhan melihat setiap benih yang kita tanam dalam diam. Kesetiaan kita hari ini adalah perlindungan dan berkat bagi orang lain di masa depan, bahkan ketika nama kita mungkin sudah terlupakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6:9